mati ulama-nya. Berarti tandanya orang yang kayak begitu orang goblok. Orang begitu orang goblok, bukan orang goblok. Karena banyak banget nih pengikut-pengikutnya Kepeceret dan juga pengikut-pengikutnya yang lain yang komentar ya. Ketawanya ini punya ciri khas. Subhanallah. Seluruh alam dunia ini mencaci Ana nih. Mau mencaci maki habis-habisan. Ana gak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Serius. Karena Ana di TikTok lagi ya, di YouTube ini Ana gak nyari. Masya Allah, ketika seluruh dunia, kata Habib Mahdi ini, seluruh dunia mencaci maki Habib Mahdi bin Yahya, maka Habib Mahdi bin Yahya siap untuk melawan seluruh cacian manusia di seluruh dunia. Bahkan ketika manusia tidak menganggap Habib Mahdi ini sebagai sesama manusia, hanya sebagai seorang yang bahasa kasarnya rendahan. Seandainya, bukan bermaksud menjelekkan, seandainya seluruh manusia menganggap Habib Mahdi ini sebagai orang rendahan, maka Habib Mahdi tidak akan pernah mundur untuk mengatakan kebenaran. Lanjut, bagaimana nih? Ana nggak nyari subscriber, nggak nyari subscriber, hebat. Enggak. Muslimin muslimah. Coba kita ulangi lagi 10 detik. Saya ingat begini, Ana nggak nyari follow, Ana nggak nyari subscriber, nggak nyari apa-apa, enggak. Masya Allah, khair. Muslimin muslimah dimanapun Anda berada. Saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jadi gimana ini? Coba. Udah lanjut. Banyak yang belum, silahkan subscribe segera ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Yang udah, terima kasih banyak. Dan jangan lupa dikomentarin yang positif ya. Karena banyak banget nih pengikutnya Kepeceret dan juga pengikutnya yang lain yang komentar seenak udelnya, seenak dengkulnya. Ya maklum lah ya, mereka kan otaknya nggak punya ya. Bukan nggak punya otak, akalnya nggak sempurna. Komentarnya sembarangan. Iya. Jadi Habib Mahdi bin Yahya ini bahkan seolah-olah mengatakan kepada kita semua bahwa pendukung, pecinta dan juga santri-santri Gus Fuad Pleret ini akalnya itu nggak sempurna. Gus Fuad Pleret ini dibilang pengikutnya akalnya nggak sempurna. Bahkan bukan menyebut Gus Fuad Pleret, menyebutnya itu dus menurut Habib Mahdi. Karena menganggap Gus Fuad Pleret ini nasabnya ini nggak jelas menurut Habib Mahdi bin Yahya. Padahal setahu saya Gus Fuad Pleret ini keturunan Sunan Ampel. Dan beliau Gus Fuad Pleret ini keturunan Sunan Ampel melalui istri pertamanya dari jalur anak Sunan Bonang. Sunan Ampel kan punya anak banyak. Ada Raden Kosim Sunan Giri, ada Pangeran Tumapel, ada Sunan Bonang dan lain sebagainya. Istrinya ada 2. Tapi Habib Mahdi bin Yahya, seorang anak yang keilmuannya belum teruji, mengatakan kepada kita semua bahwa Gus Fuad Pleret, bahkan mengatakannya bukan Gus Fuad Pleret, tapi Dus Kepeceret. Bahkan mengatakannya begitu Habib Mahdi. Ini bukan saya ya, maaf nih barangkali saya salah kata. Itu mengatakan seperti itu seolah-olah bahwa Gus Fuad Pleret ini bukan siapa-siapa, hanya seolah-olah. Tapi nggak tahu sih, barangkali kacamata Habib Mahdi ini berbeda dengan kacamata orang awam kayak kita semua. Lanjut, apa ini tulisannya dari Sayyid Zulfikar Basyaiban? Subhanallah, keilmuan dan pengalamannya luar biasa. Masya Allah. Apalagi nih? Almar'u ma'ajalisi. Seseorang itu akan selalu bersama ataupun meniru teman duduknya. Setuju, sepakat. Jadi gini teman-teman sekalian. Kalau kamu duduk dengan orang yang munafik, sifat kamu, karakter kamu, ya, semua keadaan pribadi kamu, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti meniru orang munafik tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kamu meniru orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah, ya, pasti dia akan pasti sifat kamu, karakter kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki ngikutin tuh orang-orang saleh tersebut. Gitu. Makanya hati-hati dalam milih teman, jangan milih orang-orang munafik yang jadiin teman. Jadi menurut Habib Mahdi bin Yahya ini bahwa ketika kita bergaul dengan orang munafik, maka kita akan menjadi munafik. Contoh, saya punya teman Fulan bin Fulan Al-Fulani, nggak nyebut nama nih, munafik. Saya bisa keikut ke bawah munafik. Dan Habib Mahdi ini bergaul dengan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu berjuang untuk ilmu, berjuang untuk agama Allah, ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang ya'baluna
yang selalu mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi Habib Mahdi ini mengamalkan ilmunya. Makanya kata Sayyid Zulfikar Basyaiban kan, subhanallah, sungguh luas keilmuan Habibana Mahdi bin Yahya. Luar biasa saudaraku. Ini sebuah pujian dari calon mertua saya, yaitu ayahnya seorang bidadari surga yang bernama Ning Syarifah Feve Zulfikar Basyaiban, yang mudah-mudahan ngayalnya saya ini bisa terkabul. Beliau menjadi calon istri saya. Calon loh, calon ini belum tentu jadi loh. Lanjut. Tiga. Ada statement dari seorang dus. Ya, Anda nggak mau nyebut Gus ya, nyebutnya dus aja deh, karena nggak jelas dia keturunan dari mana. Gus Nggak jelas keturunan dari mana. Gus Fuad Pleret, satu kali lagi, Gus Fuad Pleret ini keturunan Sunan Ampel. Sunan Ampel ini salah satu putra dari pangeran atau raja di Vietnam kalau nggak salah. Keturunan kerajaan jelas. Kalau Habib Mahdi bin Yahya keturunan juga dari sebuah orang besar pada masanya, yaitu Habib Utsman bin Yahya. Dan juga Habib Mahdi bin Yahya itu juga keturunan Ba'alawi, termasuk jalur Bani Alawi, salah satu bani yang termasuk cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia. Wa kana abuhuma sholiha. Lanjut. Hei, gimana antum? Berarti ini orang-orang yang goblok. Diskapit Bukan pangil. Mulut tuh kebanyakan makan duit haram ya. Makanya susah nyebut huruf ain aja pangil, bukan pangil. Oh Bib, saya kan orang Jawa Bib. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ngerubah arti, ngerubah makna. Berarti tandanya orang yang kayak begitu orang goblok. Jangan terlalu menjustifikasi goblok ya saudaraku. Kalau dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita ambil dua sisi. Yang pertama sisi ilmu nahwu, yang kedua sisi ilmu tafsir. Kalau dalam sisi ilmu nahwu, Bismillahirrahmanirrahim itu bisa kita ubah loh harokatnya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim bisa diubah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim bisa diubah lagi, bahkan bisa menjadi 20 kali perubahan lebih. Tapi kalau dalam sisi ilmu nahwu, kalau dijelasin lama saudaraku. Tapi haram, kalau dibuat untuk ngaji haram. Kalau dibuat untuk sholat haram. Kenapa? Karena letter luck yang diturunkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad ini dengan kalimat jer. Bentuknya jer, yaitu kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya ismi. Ya kan? Ada kemasukan ba, yang dimana ba termasuk salah satu harful jer. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Bisa sih Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tapi melalui pengikrapan. Tapi catat nih, haram untuk dipraktekkan. Gak usah gaya-gayaan pakai ilmu nahwu. Orang Allah saja langsung menurunkan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat harful jer. Kalau kita ambil sisi ilmu tafsir kan ada tafsir bil ma'thur Quran bil Quran, ada tafsir bil rawa'i, ada tafsir bil isyari. Tafsir bil ma'thur itu dibagi menjadi 5 kalau nggak salah menurut Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Pertama ma'thur Quran bil Quran. Jadi yang kedua ma'thur Quran bi aqwalis, ma'thur Quran bil ahadis. Yang ketiga ma'thur Quran bi aqwalis sahabah atau asar. Yang keempat ma'thur Quran bi aqwalit tabi'in wa tabi'at. Yang kelima ma'thurnya Quran itu bil lughatil arabiyyah. Jadi Habib Mahdi ini perlu untuk didiskusikan lagi. Sekali-kalilah saya pengen mengajak diskusi Habib Mahdi bin Yahya. Susah nyebut huruf ain aja pangil, bukan pangil. Oh Bib, saya kan orang Jawa Bib. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Ngerubah arti, ngerubah makna. Berarti tandanya orang yang kayak begitu orang goblok. Orang begitu orang goblok. Bukan orang goblok, tapi orang gak paham. Jangan digoblok-goblokin. Ini ada ayat dari Sayyid Zulfikar Basyaiban, salah satu manusia yang mempunyai bidadari surga di rumahnya. Dan bidadari surganya pun sangat berharga bagi saya. Dan insya Allah termasuk salah satu calon. Walaupun calon, tapi ya gimana lagi. Sebab calon ini belum tentu jadi. Ayatnya ini panjang. Dan intinya bahwa kita ini tidak boleh mengolok-olok kaum yang lain. Jangan merasa benar, jangan merasa alim, jangan merasa hebat dengan mengolok-olok yang lain, dengan menghina yang lain, dengan
merendahkan yang lain. Jangan. Habib Mahdi ini tadi terlalu salah dalam berucap, terlalu ceroboh dalam mengucapkan kata-kata. Tapi barangkali Habib Mahdi punya dasar saya nggak tahu. Ini dasar daripada Sayyid Zulfikar Basyaiban. Barangkali Habib Mahdi punya dasar yang lain, saya pun gak tahu. Karena Habib Mahdi bin Yahya ini termasuk orang yang alimul alamah, al-fadilul wara'ul kamil, asyaikhun kabir, yang berbicara langsung Al-Quran. Sayyid Zulfikar Basyaiban kayaknya sudah capek nih bicara. Ya udahlah, begitu. Jadi Habib Mahdi ini seorang manusia yang mulia yang harus kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih.